Gita Eleora, William Van Dani. Oke, 2 orang izin, 1 orang sakit. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan bunyi hukum Archimedes, lalu menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika, melakukan percobaan menentukan gaya apung yang bekerja pada benda yang tercelup di dalam benda, kemudian membuat analisis data dari hasil percobaan yang kalian lakukan dan mempresentasikannya. Nah, di depan Ibu sudah ada alat-alat demonstrasi. Di sini ada akuarium, ada bola juga. Nah, Ibu minta tolong dari kalian, ada yang mau bersedia untuk demonstrasi di depan? Coba kamu tekan bolanya. Semakin dalam, bagaimana yang kamu rasakan, Natasha? Semakin dalam ternyata Natasha semakin kesulitan untuk menekan. Coba deh, kamu tekan. Apa yang kamu rasakan? Berat ya, semakin ke dalam dia merasakan lebih berat. Nah, sekarang coba kamu tekan, kemudian kamu lepas. Apa yang terjadi pada bola tersebut? Bola Natasha. Oke, ternyata bolanya memantul atau terpental ke atas. Berarti ada sesuatu dong yang mendorong dia ke atas ya? Iya, ada. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu gaya ke atas atau gaya Archimedes. Yang perhatikan bahwa bola ini ketika ditekan semakin ke dalam, gaya angkatnya semakin besar. Nah, ini penjelasannya ya. Ketika kita menekan bola, berarti volume bola yang tercelup atau berada di bawah permukaan air semakin ke dalam itu kan semakin banyak ya volume benda yang tercelup. Nah, ternyata akan timbul gaya ke atas. Nah, semakin dalam itu gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya semakin besar seperti yang dirasakan oleh Dave dan Natasha tadi. Berarti gaya ke atas sebanding dengan volume benda yang tercelup. Nah, ketika dia dicelupkan, itu berarti dia memindahkan volume air yang tadinya ada di sana kan. Nah, jadi volume air yang tadinya di sana itu dipindahkan. Jadi gaya ke atas sebanding dengan volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Jelas. Kapal legendaris Titanic yang memang dikenal sebagai kapal terbesar pada zamannya. Ya, namun saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar Oasis of the City yang juga dijuluki kota terapung. Apa yang di benak Anda ketika mendengar kota apung? Kota apung bukanlah sebuah kota di tengah laut, melainkan kapal pesiar dengan segala kemegahannya. Oasis of the Sea yang dijuluki kota terapung selalu memanjakan penumpangnya dengan fasilitas yang eksotis dan paling lengkap. Jadi video tentang apa anak-anak? Kapal pesiar. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Besar ya, kapal pesiarnya sangat besar seperti kota terapung. Oke, jadi pertanyaan ibu adalah dari video tadi, itu kalau besi yang kecil saja kalau kita masukkan ke dalam air dia akan tenggelam. Tapi kenapa kapal pesiar yang seperti kota terapung tadi di atas air dia tidak tenggelam? Oke, di sini di depan ibu punya aluminium, bentuknya balok ya kan, kecil ya. Sedangkan mangkoknya juga ini terbuat dari bahan yang sama nih. Tapi mangkoknya bentuknya bergerombolan kayak gini kan. Nah, sekarang coba kedua benda ini ibu masukkan ke dalam air. Yang mana yang akan tenggelam? Coba ya, lalu kita masukkan. Dia akan tenggelam. Sedangkan kalau mangkok kita taruh mangkok tadi, dia akan mengapung. Karena apa? Nah, volume air yang dipindahkan oleh balok ini kan hanya sedikit ya, hanya sebesar balok ini volume air yang dipindahkan. Sedangkan kalau mangkok tadi volume air yang dipindahkan akan lebih banyak karena bentuknya berubah. Jadi gaya ke atasnya semakin besar. Nah, gaya ke atas itu sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup
Cara kerja kapal. Supaya kapal tidak tenggelam, maka badan kapal dibuat berongga supaya volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Saat volume air laut yang dipindahkan semakin besar, maka gaya ke atas atau gaya apungnya semakin besar juga. Gaya apung inilah yang dapat menahan berat kapal dan isinya. Iya benar ya, kapal pesiar tadi berarti rongganya harus sangat besar supaya dapat menahan berat kapal yang sangat besar juga. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan naik kapal pesiar, sekarang kita mau jalan-jalan ke perbatasan Israel ya, itu di Laut Mati. Kita lihat ya. Laut ini memiliki kadar garam paling tinggi di dunia, yaitu 33,7% atau sekitar 8 kali lebih asin dari danau biasa, sehingga tak ada kehidupan di dalam air. Kandungan garam yang tinggi membuat siapapun yang berenang di sini tidak akan bisa tenggelam. Nah, kalau kalian berenang di sini, bisa sambil baca-baca buku nih Toppers. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Laut Mati, benar Kevin, kadar garamnya tinggi. Sehingga apa tadi? Bisa mengapung. Orang yang berenang di Laut Mati tidak akan tenggelam ya. Dia akan selalu terapung. Karena apa? Massa jenis fluidanya atau massa jenis airnya itu sangat tinggi besar ya, lebih besar dari massa jenis air pada biasanya. Dan lebih besar dari massa tubuh kita, massa jenis tubuh kita. Jadi di sini dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar massa jenis dari fluidanya atau massa jenis dari airnya, maka semakin besar gaya ke atasnya. Jadi dari kedua video yang sudah kita lihat tadi, video kapal pesiar dan video Laut Mati, jadi ada dua yang mempengaruhi gaya ke atasnya. Yang pertama adalah massa jenis dari fluidanya. Kemudian volume benda yang tercelup ke dalam fluidanya atau volume zat cair yang dipindahkan, dan tentu saja adalah kecepatan gravitasi. Nah, jadi rumusannya adalah rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, apakah kamu pernah menggendong orang lain ketika di dalam kolam? Ketika kita menggendong seseorang di dalam air itu terasa lebih ringan dibandingkan ketika kita menggendong orang di luar kolam. Kenapa seperti itu? Nah, tadi ada gaya ke atas atau gaya ke apung atau gaya Archimedes ya. Bukan berarti massa tubuh kita hilang atau berkurang, tapi karena ada gaya ke atas. Tiap benda yang tercelup di dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung yang terjadi pada suatu benda yang dicelupkan itu adalah selisih dari berat benda tersebut di udara dengan berat benda tersebut ketika berada di fluida. Nah, ini yang nanti akan kita coba buktikan melalui percobaan ya. Nah, nanti di sesi percobaan yang akan kalian lakukan adalah seperti itu. Pertama, kalian ukur dulu beratnya ketika berada di udara. Lalu kalian coba celupkan ke dalam fluida. Kalian lihat lagi beratnya menjadi berapa. Lalu kalian lihat ya volume atau berat zat cair yang dipindahkan itu berapa, kalian nimbang ya. Nah, nanti kalian bisa lihat apakah benar bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di fluida. Dan apakah benar bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, kalian sudah dibagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Oke, di depan kalian sudah ada percobaan. Nanti dulu kalian lihat ke depan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, jadi nanti percobaannya seperti ini ya. Kalian susun alat-alat percobaannya seperti yang di gambar depan. Lalu kalian coba celupkan bendanya ke dalam fluida. Jangan sampai ada air yang keluar atau tumpah ya, karena akan mempengaruhi hasil. Oke, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, silakan kalian lakukan percobaannya.
Baik, sebelum kami masuk kepada analisis data dan juga kesimpulan, dapat dilihat ini adalah data dari hasil percobaan yang kami dapatkan. 1. Bagaimana nilai berat benda ketika berada di udara dan ketika berada di dalam air? Nilai berat benda ketika berada di udara lebih berat ketimbang di air. Hal ini sejalan dengan bunyi hukum Archimedes. Ketika di udara, untuk dua beban berapa newton? 1. Di dalam air menjadi 0,5. Kalau yang tidak beban? 0,5. Di dalam air menjadi 0,3. Oke, ternyata lebih ringan ya ketika berada di dalam air. Apakah ada perbedaan nilai gaya akum yang menggunakan rumus gaya akum karena W min BF dan menggunakan rumus gaya akum sama dengan pusat beda yang digunakan? Jawabannya adalah iya, ada perbedaan nilai gaya akum menggunakan rumus gaya akum yang berat kurang dengan air dan rumus gaya akum berat fluida yang digunakan. Nah, bisa dilihat dari data hasil percobaan 0,25 dikurang 0,24 yang memiliki sedikit 0,01. Oke, benar sekali ya. Ternyata ada perbedaan walaupun cuma sedikit, yaitu sekitar kurang lebih 0,03 ya. Atau 0,01, ada yang 0,01 bedanya, ada yang 0,03. Oke, lanjut yang ketiga. Baik, pertanyaan nomor 3, jika terdapat perbedaan, faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan hasil? Jadi setelah kami mencoba mengingat kembali apa yang telah kami lakukan selama percobaan berlangsung, kami mendapati beberapa alasan mengapa hasil yang kami dapatkan dengan rumus berat gelas diisi air dikurang dengan berat gelas kosong itu berbeda dengan rumus W kurang WR. Yang pertama itu neraca pegas yang digunakan itu tidak stabil, karena kan tadi waktu ingin dicelupkan ke dalam air, neraca pegas itu harus dikeluarkan dulu dari gantungannya, nanti baru digantung lagi. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor air yang keluar itu tidak bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, untuk ketika kami menaruh beban ke dalam air, itu yang dari gelasnya itu ada yang tumpah dan tidak masuk ke dalam gelas sehingga tidak masuk ketika diukur menggunakan neraca. Karena pengaruh massa beban terhadap gaya api yang bekerja pada benda, massa beban sebanding dengan gaya api yang bekerja pada benda. Jadi dapat kita lihat pada data bahwa semakin besar massa bendanya, maka semakin besar pula gaya api yang bekerja pada benda. Ya, benar ya. Kalau di dua beban berapa gaya apinya? 0,15 dan 0,12. Kalau ditambah beban 0,25 dan 0,24. Ternyata semakin bertambah ya. Jadi semakin besar massa yang dicelupkan, maka gaya apinya juga semakin besar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, kalian tadi ada yang sudah mendapat perbedaan nggak? Antara pakai rumus WU dikurang WF dengan berat zat cairan yang digunakan? Ya, ada yang sama ya, ada yang beda. Nah, kira-kira ada yang mau nggak menyebutkan alasan lain kenapa terdapat perbedaan? Mungkin kalau menurut ibu ada kesalahan paralaks juga ya. Ketika kalian membaca skala pada neraca pegasnya, maka kita itu tidak tegak lurus dengan alatnya, bisa jadi. Atau ketika berat fluida yang dipindahkan itu ada yang tertinggal di gelas yang satunya atau di gelas yang satunya lagi, jadi tidak terhitung beratnya, gitu ya. Jadi kesimpulannya dari kegiatan belajar kita hari ini adalah gaya akum dipengaruhi apa saja? Massa jenisnya, volume benda yang tercelup. Kemudian bagaimana berat benda ketika di udara dengan di dalam lidah? Di udara lebih berat ya daripada di dalam lidah. Gaya akum juga bisa diperoleh dari selisih berat di udara dengan berat berada di dalam lidah. Archimedes. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam lidah akan mengalami gaya atas atau gaya akum yang besarnya sama dengan berat benda yang ditimpakannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang
Satu,